Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Podcast Pengadilan Agama Pelaihari dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat walafiat. Senang sekali bersama saya Sila di sini. Kita kembali berjumpa dalam dialog podcast Pengadilan Agama Pelaihari. Saat ini saya sudah ditemani narasumber yaitu Ibu Masunatul Hairiah SHIMH. Beliau adalah panitera pengganti Pengadilan Agama Pelaihari. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo Ibu Masunatul. Halo Ibu Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Sobat Podcast, pada dialog kita kali ini kita akan membahas tentang hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian. Kenapa kita angkat topik tersebut? Mungkin bisa dijelaskan Ibu Masunatul? Untuk memberikan pengetahuan baik itu kepada suami dan istri, apa saja hak-hak perempuan yang akan didapat setelah terjadinya perceraian. Oke, dan langsung saja mungkin bisa dijelaskan apa saja sih hak perempuan setelah adanya perceraian? Hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian yaitu yang pertama mut'ah, yang kedua nafkah iddah, dan yang ketiga nafkah madiyah. Nah, ini bisa dijelaskan nih satu-satu. Mut'ah itu apa sih? Mut'ah adalah kenang-kenangan dari suami kepada istrinya agar perceraian itu dapat terjadi dengan harmonis, baik-baik, tidak bertengkar, sehingga suami memberikan kenang-kenangan sama halnya seperti suami yang menikah pada awalnya memberikan mahar kepada istrinya, maka ketika bercerai suami memberikan mut'ah sebagai kenang-kenangan telah mengikutinya dalam suka dan duka selama berumah tangga. Begitu Ibu Sila. Kemudian ada lagi tadi disebut nafkah iddah. Apa itu nafkah iddah? Nafkah iddah itu suami tetap wajib memberikan nafkah baik itu pangan, pakaian maupun tempat tinggal selama istri dalam masa iddah, yaitu 3 bulan 10 hari setelah terjadinya perceraian. Dan yang terakhir itu ada tadi disebut juga nafkah madiyah. Apa itu nafkah madiyah? Nafkah madiyah adalah nafkah terhutang. Jika dalam masa perkawinan suami menelantarkan istri, tidak memberikan nafkah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, maka istri dapat menggugat nafkah madiyah kepada suami atas nafkah lampau yang telah tidak dibayarkan. Begitu Ibu Sila. Dan bagaimana cara perempuan untuk mendapatkan haknya? Ketika istri ingin mengajukan perceraian di pengadilan, maka istri dapat menggugat dan mencantumkannya pada surat gugatan, meminta nafkah iddah, mut'ah ataupun madiyah, tentunya dengan pertimbangan penghasilan dan kemampuan suami. Tidak serta-merta, misalnya saja nih Ibu Sila, istri minta nafkah iddah 100 juta, sementara suaminya pekerjaannya hanya pedagang kecil. Iya, itu disesuaikan dengan penghasilan dan suaminya. Kemampuannya. Kemudian apakah ada perbedaan? Misalnya perceraian itu terjadi karena istrinya yang menggugat dengan misalnya suami yang mengajukan permohonan. Apakah itu ada perbedaan hak perempuan yang didapatkan? Pada dasarnya sama saja, baik itu pihak perempuan yang menggugat ataupun laki-laki yang ingin menceraikan istrinya, semua perempuan mendapat hak yang sama, yaitu mut'ah, iddah ataupun madiyah jikapun ada. Namun ketentuannya, jika istri itu berlaku nusus, maka perempuan tidak dapat mendapatkan mut'ah dan iddah. Nusus dalam hal ini yaitu jika istri misalnya berselingkuh dan menikah dengan laki-laki lain, ataupun istri tidak mematuhi suami dan suami telah berlaku baik memberikan nafkahnya namun istrinya membangkang. Nah, tapi berbeda halnya jika nusus tidak bisa diartikan hanya siapa yang meninggalkan rumah. Terkadang istri bisa meninggalkan rumah tapi bukan karena ia nusus, tapi karena perilaku suaminya misalnya mabuk, judi, ataupun mengancam jiwa dari istri tersebut sehingga ia memilih pergi dan meninggalkan suaminya untuk mengamankan diri tentu saja hal ini tidak bisa dikatakan nusus dan ia tetap berhak untuk mendapatkan iddah dan mut'ah. Berarti tergantung dari nususnya tadi ya. Dan pemeriksaan bisa dilakukan oleh hakim hingga siapa hakim yang menentukan ini ternyata ini kesalahan dari istrinya atau sebaliknya mungkin memang suaminya yang salah. Cari gara-gara memang suaminya misalnya. Oke, selanjutnya misalnya bagaimana dengan nafkah anak? Misalnya ada dari perceraian tersebut
ternyata masih ada anak di bawah umur yang ternyata hak asuhnya jatuh ke tangan ibunya. Apakah anak tersebut juga mendapatkan nafkah atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan? Walaupun terjadi perceraian, anak tetap menjadi tanggung jawab dari seorang ayah untuk pembiayaannya. Karena kata orang kan Ibu Sila tidak ada bekas anak ya. Karena anak itu, sehingga anak tetap mendapatkan nafkah dari ayah sampai ia berusia 21 tahun. Oh iya. Berarti walaupun itu ikut ibunya, sang ayah juga harus juga memberikan nafkah untuk si anak. Iya betul Ibu Sila. Oke. Untuk pengadilan agama sendiri, apakah bisa memberikan jaminan hak perempuan tersebut dapat diperoleh atau dapat terwujud? Pengadilan agama berusaha menjamin agar hak-hak perempuan dapat tetap terlaksana setelah terjadinya perceraian dengan menahan akta cerai pihak suami, sehingga pihak suami ketika ingin mengambil akta cerainya harus lebih dulu membayar nafkah-nafkah yang telah dibebankan dalam putusan hakim. Begitu juga untuk perkara cerai talak, suami tidak dapat mengikrarkan talaknya sebelum dia membayar langsung kepada pihak istri sejumlah beban yang telah dicantumkan dalam putusan. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan atau kesimpulan dari dialog podcast kita kali ini? Kesimpulannya yaitu walaupun terjadi perceraian, ada hak-hak yang terus harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, sehingga istri dan anak tidak menjadi korban ketika terjadinya perceraian, karena kan perempuan dan anak-anak ini kaum lemah, apalagi istri tidak bekerja, kebingungan ketika dicerai oleh suaminya. Oke, baik, terima kasih Ibu Masunatul Khairiyah yang selaku narasumber kita pada kali ini yang sudah menyampaikan informasi yang sangat luar biasa terkait hak perempuan setelah terjadinya perceraian. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya dapat menambah informasi sobat podcast semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kami juga informasikan bahwa Pengadilan Agama Pelaihari sudah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Demikian obrolan dialog kita pada hari ini. Bersama saya Sila, sampai jumpa pada dialog podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk berbuat baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Terima kasih sudah bersama kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.